Tok tok tok. Selamat siang. Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Iya, terima kasih, Bu. Silakan duduk ya. Baik, Bu. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau begitu, habis dari mana tadi? Habis dari perpustakaan, Bu. Ini jam istirahat. Kenapa kamu tidak ke kantin? Tidak, Bu. Saya malas bertemu dengan teman-teman saya. Malas kenapa? Sepertinya Nak Aisyah ini sedang kurang bersemangat ya. Apakah ada hal yang mengganggu? Iya, Bu. Maka dari itu saya ke sini. Apakah Ibu ada waktu? Tentu saja, dengan senang hati. Apakah ada hal yang mau disampaikan kepada Ibu? Jadi begini, Bu. Saya merasa tertekan dengan keadaan di rumah. Tertekan bagaimana? Bapak dan Ibu saya di rumah sering bertengkar, Bu. Apa yang membuat mereka bertengkar? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi saat ini bapak saya tidak bekerja karena di PHK. Dan ibu saya sementara yang menggantikan ayah bekerja. Apakah menurut kamu mereka bertengkar karena bapak kamu yang tidak bekerja? Sepertinya iya, Bu. Bapak kan dulu kerjanya di perusahaan, sedangkan ibu saya sekarang hanya asisten rumah tangga. Tentunya penghasilannya juga tidak seberapa. Lalu, apakah yang membuat kamu tertekan? Bukankah itu sudah jadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua? Ya, karena mereka kerap bertengkar, Bu. Dan di setiap pertengkaran selalu saya dibawa-bawa. Kenapa jadi kamu? Memangnya kamu melakukan apa sampai-sampai mereka ini bertengkar? Saya sering mendengar bahwa bapak saya menyebut saya menjadi beban, Bu. Duh, beban seperti apa? Kamu kan anak mereka. Karena keperluan sekolah saya yang banyak memakan biaya, Bu, sehingga keuangan keluarga juga saya sehingga keuangan keluarga saya juga berkurang, Bu. Memangnya tidak ada jalan lain? Benar hanya ibu kamu saja yang bekerja. Bapak kamu tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Bapak saya hanya mau bekerja di perusahaan yang diinginkan saja, Bu. Padahal ibu saya juga sudah menyarankan untuk sambil mengerjakan pekerjaan lain. Tetapi bapak saya tidak mau. Jadi, kamu ini merasa tertekan karena pertengkaran mereka yang kerap kali menyebut kamu sebagai beban keluarga ya? Iya, Bu. Saya kadang merasa sangat terganggu dan tidak betah di rumah jadinya. Apakah kedua orang tua kamu tahu hal itu? Tidak, Bu. Tahu mereka saya belajar dengan baik di sekolah. Lalu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba cek saja, Bu, karena jika selalu saya pikirkan akan membuat saya tersiksa sendiri. Baiklah, jika itu keinginan kamu. Keputusan untuk tidak terlalu memikirkan pertengkaran kedua orang tua kamu itu menurut ibu sudah bagus ya. Karena jika terlalu dipikirkan, nanti malah akan mengganggu sekolah kamu. Ya, Bu, saya akan berusaha mencoba biasa saja. Baiklah kalau begitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Nak? Untuk saat ini itu dulu, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama, Nak. Jangan ragu ya untuk berbagi dengan ibu. Ya, Bu, kalau begitu saya permisi kembali ke kelas, Bu. Terima kasih, Bu, sekali lagi. Iya, silakan. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak Aisyah. Baik, Bu. Silahkan duduk ya, Nak. Baik, Bu. Dari mana, Nak? Dari kelas, Bu.
Gimana keadaannya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah Bu sehat. Mohon maaf Bu, sebelumnya ada apa ya izin membantu saya? Begini, Nak. Ibu dapat informasi dari guru-guru lain. Katanya 2 minggu terakhir ini, Nak Aisyah sering melamun dan kurang berkonsentrasi ya saat belajar. Apakah itu benar, Nak? Enggak Bu, saya baik-baik saja Bu. Oh, seperti itu ya. Namun, hampir di semua mata pelajaran, Nak Aisyah sering melamun dan tidak konsentrasi dalam belajar, Nak. Apa ada masalah, Nak? Apa Ibu boleh tahu? Silakan cerita ya. Jika ada yang ingin diceritakan sama Ibu akan selalu mendengarkan ceritanya. Begini Bu, saya sering melamun akhir-akhir ini memikirkan kedua orang tua saya Bu. Apa dengan kedua orang tuamu, Nak? Begini Bu, akhir-akhir ini saya sering melihat kedua orang tua saya berantem Bu. Saya pusing melihat kedua orang tua saya setiap harinya berantem. Apa yang menyebabkan kedua orang tua kamu sering berantem? Saya kurang tahu Bu. Apakah mungkin karena bapakmu yang tidak bekerja, seperti yang Nak Aisyah ini ceritakan minggu lalu, bahwa bapak Nak Aisyah sekarang tidak bekerja dan terpaksa ibu kamu yang menggantikannya? Ya, Sepertinya itu Bu, dimulai dari masa Bapak yang tidak bekerja. jadi apa yang sekarang Nak Aisyah lakukan? Itulah Bu, akhir-akhir ini saya sering melamun, saya bingung, saya harus melakukan apa Bu. Saya hanya bisa berdiam diri saja Bu, dan tidak ikut campur dengan urusan kedua orang tua saya. Namun saya berharap ada jalan keluar dari masalah orang tua saya Bu. Baik, kalau itu keinginan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan kedua orang tua kamu. Ibu dapat memahami itu karena masalah kedua orang tua kamu ya. Tapi sebaiknya Aisyah harus lebih berkonsentrasi saat belajar. Aisyah harus bisa membanggakan kedua orang tua kamu dengan nilai-nilai bagus. Pasti orang tua kamu bangga kepada kamu. Jangan sering-sering melamun ya. Fokus sama pendidikan kamu, Nak. Baik Bu, akan saya coba dan terapkan dari nasihat Ibu untuk lebih bersemangat dan lebih fokus lagi dalam belajar. Iya, Nak. Semangat ya. Lebih fokus lagi. Baiklah, apa ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah tidak ada lagi Bu. Baiklah. Ibu harap tidak ada lagi ya laporan dari guru tentang kamu yang kurang berkonsentrasi itu. Nah, semoga orang tua kamu bisa menyelesaikan masalahnya dan Aisyah bisa fokus berkonsentrasi lagi, tidak dalam belajar, tidak melamun lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya mohon pamit ya Bu untuk kembali ke kelas. Baik, Nak. Silakan. Terima kasih ya, Nak Aisyah. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Apakah saya boleh masuk Bu? Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk ya, Nak Aisyah. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabar Nak Aisyah sekarang? Ya Bu, Alhamdulillah saya sehat. Baik, kalau begitu. Oh iya, sebelumnya tadi apa ada kelas, Nak? Iya Bu, ada. Kalau boleh Ibu tahu, tadi belajar mata pelajaran apa ya? Tadi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia Bu. Maaf Bu, sebelumnya ada apa ya Ibu manggil saya? Iya, jadi begini, Nak. Ibu dapat laporan dari wali kelas kamu kalau kamu suka tidur di kelas saat jam mata pelajaran berlangsung. Apakah itu benar? Hmm, iya Bu, itu benar. Apakah Aisyah ada kegiatan di luar sekolah yang membuat Aisyah kelelahan? Tidak ada Bu. Apakah ada hal yang mengganggu Aisyah ketika di rumah? Iya Bu, ada.
Lalu, apakah Aisyah ada masalah? Makanya sering tertidur saat pembelajaran berlangsung? Ya Bu, sebenarnya ada. Apakah Aisyah bisa bercerita ke ibu hal apa yang mengganggu Aisyah tersebut? Ya Bu, bisa. Sebenarnya saya seperti itu karena saya selalu memikirkan masalah yang sedang terjadi di keluarga saya, Bu. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak di rumah karena bapak dan ibu saya yang selalu berantem di depan kamar saya. Dan jadinya saya sering tertidur di kelas, Bu. Baik, ibu bisa merasakan ya apa yang kamu rasakan. Nah, kemudian kejadian ini apakah sudah berlangsung lama, Nak? Ya, Bu, sejak bapak saya diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu, apakah orang tua Aisyah tahu tentang apa yang terjadi sama Aisyah ini? Tidak, Bu, setahu saya mereka tidak tahu. Apakah Aisyah ada keinginan untuk memberitahukan masalah Aisyah kepada orang tuanya? Tidak, Bu. Baik, apakah Aisyah tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Saya tidak tahu, Bu. Tapi mungkin saya tidak akan peduli dengan orang tua saya. Baik, jika itu keinginan dari Aisyah. Oke, lalu apakah ada hal lain yang ingin Aisyah sampaikan kepada ibu? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu semoga Aisyah bisa mengatasi masalah yang Aisyah alami ya. Ya, Bu. Terima kasih atas sarannya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Jika ada hal yang ingin disampaikan, datang saja ke ruangan ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Aisyah dan temannya. Silahkan duduk dulu ya. Baik, Ibu. Ya, kalau Ibu boleh tahu, kalian mau Ibu buatin minum dulu atau tidak? Tidak usah, Bu. Saya juga enggak mau minum. Saya kenapa sih, Bu, harus ke sini? Kan bukan salah saya. Sepertinya kamu salah paham. Ibu memanggil kalian berdua agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Ibu hanya ingin kalian kembali berbaikan. Saya juga tadi, Bu, sudah minta maaf, Bu. Cuman dia langsung dorong saya. Kan yang lakukan saya tadi itu juga tidak sengaja. Saya juga tidak ingin minta maaf untuk yang kedua kalinya sama dia, Bu. Baiklah, Ibu mengerti. Nah, mungkin kamu bisa kembali ke kelas saja dulu ya. Untuk menenangkan diri sejenak, Ibu akan mulai dengan Aisyah terlebih dahulu di sini. Apabila Aisyah sudah selesai, nanti Ibu panggil kembali ke sini ya untuk menemui Ibu. Mau kan? Iya, Bu, memang sebaiknya seperti ini. Saya pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, mau Ibu ambilkan minum? Tidak perlu, Bu. Saya tidak ingin minum. Mohon maaf, Ibu. Apakah Ibu ingin bertemu dengan saya karena permasalahan yang saya lakukan dengan teman saya tadi? Bukan karena itu saja kok. Ibu memang ingin bertemu dengan kamu karena dari terakhir kita bertemu, setelahnya Ibu tidak pernah melihat kamu lagi datang kemari. Oh iya, maaf sebelumnya ya Aisyah. Aisyah boleh kok kalau mau cerita ataupun tidak kepada Ibu. Ibu hanya ingin tahu, Aisyah ini ada apa ya? Hingga berkelahi dengan teman sekelasnya sendiri. Jika saya cerita, apakah Ibu akan memarahi saya seperti wali kelas saya tadi? Tentu tidak, Ibu tidak akan marah. Aisyah tenang saja ya. Aisyah boleh cerita apa saja sama Ibu, tanpa harus takut. Baik, Bu. Jadi begini,
Saya tidak dapat mengontrol emosi saya akhir-akhir ini. Entah mengapa saya ingin terus marah, walaupun pada hal sepele sekalipun. Dan tadi teman saya tidak sengaja menyenggol tangan saya ketika saya menulis, sehingga tulisan saya sedikit tercoret, dan itu membuat saya berkelahi dengan teman saya. Walaupun teman saya tadi sudah meminta maaf duluan, namun saya tidak bisa menahan marah saya, sehingga saya mendorongnya, Bu. Dan kami pun menjadi berkelahi di kelas pada saat pelajaran wali kelas saya berlangsung. Nah, jadi seperti itu ya. Apakah yang Aisyah alami ini baru-baru saja terjadi atau sudah lama? Mengenai emosi Aisyah yang tidak dapat terkontrol tadi? Sudah terjadi selama beberapa minggu ini, Bu. Hal ini juga yang membuat saya tidak dekat dengan teman-teman sekelas saya. Karena saya juga sering menyendiri dan marah apabila mereka melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kenapa hal ini bisa terjadi sama kamu? Bukankah sebelum ini tidak pernah kamu alami? Saya merasa mungkin ini karena saya hanya ingin melampiaskan amarah saya, Bu. Apakah ada sesuatu hal yang terjadi sehingga kamu melampiaskannya seperti ini? Mungkin karena saya sering dimarahi oleh orang tua saya di rumah. Mereka juga sering kali menganggap saya sebagai beban mereka. Saya merasa sendiri di rumah, Bu, dan mungkin karena hal ini saya melampiaskan kemarahan saya ke teman-teman saya. Namun, sebenarnya bukan ini yang saya ingin lakukan, Bu. Oke, Ibu mengerti ya apa yang kamu rasakan. Wajar saja apabila kamu seperti ini, meluapkan amarah kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa melakukan hal ini ya, hingga berkelahi dengan teman kamu sendiri. Benar begitu kan? Ya, Bu, Ibu benar. Saya memang telah berbuat salah. Tidak seharusnya saya melakukan itu. Padahal tadi teman saya sudah meminta maaf dan saya juga tidak sopan kepada wali kelas saya karena memulai perkelahian di depannya dan juga pada saat mata pelajaran masih berlangsung. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti. Nah, Ibu mau tanya, apakah kamu dimarahi di rumah karena kamu berbuat kesalahan? Tidak, Bu. Aisyah tidak berbuat kesalahan. Ini udah sering terjadi, Bu, semenjak ayah saya di PHK dan ibu saya menggantikan ayah saya bekerja. Mungkin karena ibu capek bekerja di luar, juga ibu sering memarahi ayah saya, dan setelah itu ayah saya memarahi saya dan menganggap ini semua kesalahan saya, Bu. Oke, Ibu paham. Nah, kalau boleh, apakah Ibu bisa bertemu dengan orang tua kamu? Untuk apa, Ibu? Takut dimarahi orang tua saya apabila ibu menceritakan kejadian ini. Sebelumnya juga saya telah berbuat kesalahan lainnya di kelas. Orang tua saya pasti akan marah besar kalau tahu mengenai hal ini. Kamu tidak perlu takut ya. Ibu hanya ingin menyelesaikan permasalahan kamu dengan orang tua kamu. Apa yang terjadi hari ini kepada kamu juga berkaitan dengan orang tua kamu. Jadi kita harus selesaikan permasalahan ini sama-sama agar tidak terulang kembali ya. Dan kamu juga harus mulai bisa fokus untuk belajar, memperbaiki hubungan kamu dengan teman-teman di kelas, dan juga perbaiki hubungan kamu dengan orang tua kamu tentunya. Baiklah, Bu, jika dengan ini bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, saya bisa memberitahu orang tua saya apabila ibu ingin bertemu mereka. Baiklah, Ibu akan membuat waktu atau jadwal pertemuannya ya. Ibu akan beritahukan kepada kamu nanti. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama, kamu bisa kembali lagi ke sini ya. Sama-sama, kamu bisa kembali ke kelas ya, belajar dengan baik. Baik, Bu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Baik, silahkan masuk Pak, dan silahkan duduk di tempat yang sudah saya sediakan ya.
Baik, Bu. Terima kasih. Benarkah, Bu, saya dipanggil karena Ibu ingin bertemu dengan saya? Ya, sebelumnya terima kasih ya atas kesediaannya untuk dapat meluangkan waktu hadir ke sekolah ini ya, Pak. Iya, benar, saya ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu dari Aisyah ya. Apakah Ibu dari Aisyah berhalangan untuk hadir? Oh iya, benar. Saya lupa memberitahu. Ibunya lagi bekerja di luar dan pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan. Sehingga hanya saya saja yang dapat hadir hari ini menemui Ibu. Oh, ya. Baiklah, tidak masalah, Pak. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Ana. Kalau boleh tahu nama Bapak ini siapa ya? Oh iya, Bu. Nama saya Pak Andi, Bu. Bapak dari Aisyah. Baik, Pak Andi. Senang bertemu dengan Bapak. Apa kedatangan saya kali ini karena anak saya berbuat kesalahan ya, Bu? Nah, jadi begini, Pak. Karena Aisyah sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah, diharapkan Bapak serta Ibu dari Aisyah untuk selalu mendampingi Aisyah dalam belajar ya, serta mengawasi kegiatannya selalu. Apakah Bapak atau Ibu selalu mendampingi Aisyah dalam belajar di rumah? Oh iya, Bu. Kalau tentang itu anak saya biasanya belajar sendiri di kamarnya. Namun saya atau ibunya juga akan dampingi anak saya dalam belajar apabila memang seharusnya seperti itu. Oh, jadi Aisyah lebih sering belajar sendiri ya ketika di kamar? Iya, Bu. Apabila Aisyah ada kesulitan dalam belajar di rumah, boleh kok minta bantu bapak atau ibunya buat mendampingi Aisyah ya kalau belajar, sehingga Aisyah tidak perlu belajar sendiri. Iya, Bu. Saya akan meminta bantuan orang tua saya. Baiklah, saya harap Pak Andi maupun ibunya dari Aisyah selalu memberikan hal-hal atau dorongan-dorongan ya yang positif seperti masukan untuk Aisyah agar lebih baik lagi dalam belajarnya. Dengan hal ini, maka Aisyah dapat termotivasi untuk belajar dengan baik dan juga dapat memberikan yang terbaik seperti Bapak dan Ibunya Aisyah harapkan. Terutama pada saat seperti ini, banyak siswa yang stres pada saat menjelang atau mendekati ujian dan diharapkan orang tua selalu dapat memberikan dorongan-dorongan yang baik kepada anaknya. Baik, Bu Ana, akan saya dan istri saya lakukan di rumah. Oh iya, Pak. Dan juga selalu awasi Aisyah ya, agar tidak terlalu banyak dalam berkegiatan di rumah. Aisyah boleh sekali berkegiatan, namun Pak Andi dan Ibu dari Aisyah harus mengerti bahwa Aisyah ini akan melaksanakan ujian. Jadi diharapkan Aisyah fokus saja dalam belajarnya untuk mempersiapkan ujian. Baik, Bu, saya mengerti. Sebenarnya memang akhir-akhir ini Aisyah banyak membantu saya di rumah karena ibunya kan sedang bekerja di luar. Oh, iya Pak. Jadi demikian aktivitas Aisyah di rumah untuk sementara bisa dikurangi dulu ya Pak. Hanya untuk persiapan belajar Aisyah dalam ujian saja. Baik, Bu, terima kasih sarannya ya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Dan untuk Aisyah, Ibu harap kamu dapat lebih fokus dalam belajar ya, baik di sekolah maupun di rumah. Semoga ujian kamu nanti berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, Bu, akan saya lakukan. Baiklah, jika begitu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Andi, karena mendekati ujian seperti ini, saya sering mengadakan pertemuan orang tua dan anaknya untuk melakukan bimbingan konseling seperti ini, Pak. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya. Saya juga harap Ibu Ana bisa mengawasi dan membantu anak saya di sekolah.
Baik, Pak. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai konselor. Oh iya, apakah Bapak mau minum dulu? Tidak usah repot-repot, Bu. Apabila pertemuan ini sudah selesai, apakah saya bisa langsung kembali ke rumah, Bu? Oh iya, baik Pak. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya akan saya beritahukan kepada Aisyah untuk menyampaikannya kepada Pak Andi dan istrinya. Saya harap pertemuan selanjutnya Ibu dari Aisyah bisa hadir ya bersama Pak Andi juga jika tidak ada kesibukan. Baik, Bu. Akan saya sampaikan ke istri saya untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah dapat hadir bersama saya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak hari ini. Mari saya antarkan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan masuk dulu. Duduk dulu ya Bapak dan Ibu. Dengan senang hati, Bu. Salah. Ulang. Aku kurang satu ngomongnya. Video aku macet nggak sih guys? Di aku tuh macet. Tuh takut kalian nggak dengar. Oke. Kan? Ya, ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan masuk dan duduk dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk hadir di sekolahan ini. Dengan senang hati, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Ana. Kalau boleh, Ibu dan Bapak bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu ya kepada saya. Nama saya Ani, dan ini suami saya, Pak Andi. Kami berdua orang tua dari Aisyah, Bu. Oke, salam kenal Ibu Ani dan Pak Andi. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bertemu dengan Ibu Ani ya. Saya sangat senang sekali Ibu Ani dan Bapak Andi mau meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan saya agar bisa bertemu pada hari ini. Iya, sama-sama, Bu. Sebelumnya ada keperluan apa ya, Bu? Hingga Ibu Ana ini ingin bertemu dengan saya. Kebetulan beberapa waktu lalu, bukankah suami saya sudah menemui Ibu ya? Ya Bu, saya sudah bertemu dengan Bapak Andi. Mungkin saya akan langsung ke intinya saja ya Bu, kalau begitu. Apa anak saya melakukan kesalahan ya, Bu? Ya, memang sudah sepantasnya Ibu bertanya mengenai pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi begini Pak, Bu, saya ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu karena anak Bapak dan Ibu ini seringkali terlihat tidak fokus dalam pelajaran, seperti suka melamun dan terkadang kepergok dalam pelajaran itu suka tidur di kelas. Selain itu, ia juga tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga terkadang terlihat dia itu berkelahi bersama temannya di kelas hanya karena masalah sepele. Benarkah, Bu? Ya ampun, kamu tuh kenapa sih seperti itu? Bukannya belajar malah buat ulah. Kamu kenapa sih, Nak? Jangan nambah beban pikiran Ibu lagi. Ibu sudah cukup lelah di rumah. Kamu jangan tambah buat masalah di sekolah lagi. Sabar dulu ya Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat memanggil Aisyah dan kami sudah bertemu. Jadi permasalahan yang sering dialami dan terjadi pada Aisyah ini mungkin karena ada hubungannya juga dengan permasalahan keluarga yang sedang terjadi di rumah.
Nah, hal inilah yang membuat saya juga ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Ibu menduga bahwa kami ini sebagai orang tua yang membuat anak kami ini seperti ini. Maaf ya Bu, tapi kami sudah mendidik dan mengajari anak kami dengan baik. Emang dasar anaknya yang bandel, terus suka buat masalah. Maaf ya Ibu, mungkin Ibu dan Bapak bisa langsung tanyakan saja kepada Nak Aisyah, karena lebih baik permasalahan ini Aisyah sendiri yang menjelaskannya dan menyampaikan sendiri kepada orang tuanya. Kamu kenapa sih buat masalah terus sekolah, Nak? Tidur di kelas, berantem sama teman. Bapak dan Ibu sekolahkan kamu tuh supaya kamu belajar dengan baik, bukan seperti ini. Kamu kalau seperti ini lagi, mendingan kamu berhenti sekolah aja, daripada kamu disekolahkan hanya membuat masalah. Bapak bisa tunggu Aisyah menjelaskan dulu tidak? Jangan sekali-kali Bapak ngomong untuk menyuruh Aisyah berhenti sekolah. Mau jadi apa dia? Kalau berhenti sekolah, mau jadi orang yang susah kayak kita. Hah? Udah cukup Bapak, Ibu. Jangan berantem di sini, apalagi di depan konselor saya. Cukup di depan saya saja, Bu. Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan maksud saya untuk menyela ya, namun biarkan terlebih dahulu Nak Aisyah untuk menjelaskan. Dan Ibu, Bapak bisa mendengarkan hingga penjelasan Aisyah selesai. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk mendengarkan Aisyah terlebih dahulu? Maafkan saya, Bu. Baik, saya bersedia mendengarkan anak saya dulu, Bu. Iya, Bu. Saya juga bersedia. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Nah Aisyah, mungkin kamu bisa menjelaskan permasalahan yang kamu alami, namun itu tergantung kepada kamu. Apakah kamu sudah siap untuk menjelaskannya di depan orang tua kamu? Saya sudah siap, Bu. Baik, nah Aisyah bisa mulai ya untuk bercerita. Tenang saja, kamu tidak usah ragu. Keluarkan saja apa yang sedang kamu rasakan, apa yang kamu pendam selama ini kepada kedua orang tua kamu ya. Sebelumnya, saya ingin minta maaf kepada Bapak dan Ibu karena saya membuat masalah di sekolah. Maafkan saya atas kesalahan yang saya buat. Saya seperti itu karena selalu memikirkan masalah yang sedang terjadi di keluarga kita. Saya tidak fokus dan sering melamun di kelas karena saya sering terpikirkan oleh kata-kata Bapak yang menjadikan saya beban untuk kalian. Saya sering tidur di kelas karena saya tidak dapat tidur dengan nyenyak di rumah karena Bapak dan Ibu yang selalu bertengkar tepat di depan kamar saya. Saya sering tersulut emosi dan bertengkar dengan teman saya karena masalah sepele. Itu karena saya sedang meluapkan emosi saya. Karena di rumah saya yang selalu jadi sasaran kemarahan kalian. Saya hanya berharap agar kita dapat kembali seperti dulu. Tapi kan bukan berarti hal ini bisa buat kamu berbuat masalah di sekolah. Seharusnya kamu tuh belajar dengan baik dan tidak membuat masalah di sekolah demi Bapak dan Ibumu. Seharusnya hal-hal yang dapat menjadi beban untuk Bapak dan Ibumu, karena kita sendiri saja sudah kesulitan, Nak. Bapak mungkin masih belum mengerti keadaan saya. Bapak tidak mengerti kamu. Apa yang kamu butuhkan untuk sekolah, keperluan kamu sendiri, selalu Bapak dan Ibu berikan, walaupun dalam kondisi seperti ini sekalipun. Kamu tuh seharusnya bersyukur dan menjadi lebih baik atau atas usaha Bapak dan Ibumu berikan. Saya tahu, namun di sini bukan hanya kalian yang kesulitan, saya pun merasakan hal yang sama. Nah, Aisyah, mungkin kamu bisa memulankan suaranya ya, karena bagaimanapun mereka itu adalah kedua orang tua kamu. Dan untuk Bapak, mungkin Bapak masih belum mengerti ya kondisi dari Nak Aisyah ini seperti apa. Nak Aisyah di sini hanya menjelaskan apa yang terjadi padanya.
dan berharap agar Bapak serta Ibu bisa memahami kondisinya. Karena sebenarnya apa yang terjadi pada Aisyah sepenuhnya terjadi karena permasalahan yang sedang Bapak dan Ibu alami saat ini. Saya mengerti, Bu. Namun posisi saya saat ini kesulitan. Saya juga tidak ingin anak saya menjadi seperti ini. Saya pun juga sudah berusaha, meskipun mungkin istri dan anak saya tidak merasa demikian. Saya juga merasa kesulitan dan frustasi. Jujur, saya juga tidak ingin hal ini terjadi. Saya juga tidak ingin kehilangan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun saya tekuni. Hal ini terjadi bukan karena kemauan saya, bukan? Baik, Ibu dan Bapak, saya dapat paham ya dengan kondisi kalian. Namun benar kata Nak Aisyah di sini, bukan hanya kalian para orang tua yang merasa kesulitan ya, tapi Nak Aisyah juga. Ia merasa sedih sekali atas apa yang terjadi kepada Bapak dan Ibu. Namun bukan berarti Bapak dan Ibu dari Nak Aisyah ini menjadikan Nak Aisyah sebagai sasaran ya atas apa yang terjadi kepada kalian. Seperti menganggap Nak Aisyah ini beban, karena keperluan yang banyak tadi. Nah, bukankah memang tugas dari orang tua untuk memenuhi keperluan anaknya? Itu sudah menjadi kewajiban kalian, bukan? Apakah Bapak dan Ibu mengerti dengan hal ini? Ya, Bu, saya mengerti. Saya juga sudah berusaha untuk memenuhi keperluan anak saya dan keperluan sehari-hari dengan menggantikan suami saya itu untuk bekerja hingga suami saya mendapat pekerjaan kembali. Saya hanya berharap agar suami saya dapat melakukan hal lain yang dapat membantu kondisi keluarga kita agar membaik daripada menunggu pekerjaan yang diinginkannya. Ibu tuh ingin saya melakukan apa lagi? Ibu kan sudah lihat sendiri, saya sudah melamar pekerjaan sana-sini, namun saya juga belum dipanggil oleh pihak perusahaan tersebut. Saya tahu, Pak. Cuma kan Bapak bisa berusaha dengan melakukan hal lain, sembari menunggu Bapak mendapatkan pekerjaan yang Bapak inginkan. Jujur, saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Pendapatan saya pendapatan saya pun untuk kebutuhan agar kita dapat makan, Pak. Saya tidak pernah sekalipun menyalahkan kondisi yang terjadi kepada Bapak. Sehingga kesulitan ini terjadi. Saya hanya ingin agar kita berjuang mengatasi ini bersama-sama, bukan saling menyalahkan seperti ini. Apalagi sampai membuat anak kita seperti ini. Saya mengerti dengan apa yang Bapak dan Ibu maksud ya, dan Bapak dan Ibu inginkan juga. Karena anak dan istri Bapak sudah menyampaikan hal yang mungkin bisa Bapak mengerti, saya ingin bertanya, bagaimana keputusan Bapak untuk mengatasi permasalahan ini? Saya akan coba cari pekerjaan lain, mungkin seperti menjadi kurir. Mungkin hal ini dapat membantu kondisi keuangan kami hingga perlahan membaik. Sebelumnya juga saya ingin minta maaf kepada istri dan anak saya karena saya tidak mengerti apa yang dirasakan mereka. Saya paham kesulitan yang istri saya alami karena sebelumnya yang hanya seorang RT, tapi sekarang harus bekerja. Maafkan Bapak juga ya, Nak. Apalagi apabila kamu menjadi sasaran kemarahan Bapak. Bapak hanya frustasi atas apa yang terjadi kepada keluarga kita. Namun ini salah Bapak juga tidak menyadari apa yang telah Bapak lakukan dan menjadikan kamu seperti ini. Tidak, Pak. Maafkan saya juga. Benar kata Bapak. Seharusnya hal ini menjadikan saya lebih baik agar dapat membantu dan meringankan kalian. Namun saya hanya bisa membuat masalah seperti ini. Maafkan saya, Pak, Bu. Saya tidak akan berbuat seperti ini lagi. Saya juga minta maaf hingga Bapak dan Ibu harus berurusan ke sekolah karena apa yang saya perbuat.
Iya Pak, Ibu juga minta maaf. Mungkin di rumah Ibu selalu memarahi Bapak karena kesulitan yang Ibu rasakan. Padahal Bapak dan Aisyah pun merasakan hal yang sama. Untuk Aisyah, Ibu harap kamu dapat kembali belajar dengan baik lagi ya. Di sekolah, Bapak dan Ibu akan berusaha memenuhi keperluan kamu. Namun kamu harus janji agar dapat belajar dengan baik di sekolah. Apalagi kamu sudah mau ujian. Kamu harus belajar yang baik agar dapat nilai bagus. Baik, Bu. Alhamdulillah, untuk Nak Aisyah, ingat ya pesan Bapak dan Ibunya tadi. Ya, Bu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena pertemuan ini saya dan keluarga saya jadi saling mengerti satu sama lain. Iya, terima kasih ya Bu. Sebelumnya, maafkan mungkin apabila anak saya ada merepotkan Ibu di sekolah. Iya, benar. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu sekaligus minta maaf atas apa yang anak saya perbuat. Iya, sama-sama. Oh, tidak masalah ya, Nak Aisyah juga kan anak saya ketika di sekolah. Jadi sudah sepantasnya saya ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang Nak Aisyah alami. Dan alhamdulillah sudah teratasi dengan baik ya, berkat kerjasama Bapak dan Ibu juga. Oke, kalau begitu apakah sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Kami rasa cukup, Bu. Baik, kalau begitu. Pertemuan kita tutup dan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu, kehadiran Aisyah juga.